Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam Exabytes Digital Day, sebuah webinar inspiratif bertajuk Level Up Bisnis Anda, Strategi Transformasi Digital Berkelanjutan. Spesial kolaborasi dengan Seribu dan Inumay Print. Saya Salsa yang akan menemani teman-teman semua selama 2 jam ke depan dan akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Semoga teman-teman di sini dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk mengikuti acara hari ini. Biar kita lebih chillax alias chill and relax, yuk kita sapa-sapa dulu di kolom chat nih. Ada siapa aja dan dari mana aja nih? Nih, aku sambil lihat kolom chat nih. Ada Ridwan dari Bogor, ada Karoni dari Surabaya, ada Kasaman dari Tembung, ada Kak Anton dari Pekanbaru, ada juga yang dari Bandung. Kalau aku sendiri dari Jakarta. Ada nih dari Surabaya, Kak Andika. Oke, ada yang dari Bogor juga. Halo dari Bekasi. Oke, teman-teman, karena acara ini kolaborasi dengan Seribu, boleh dong share di kolom chat siapa di sini yang saat ini sedang atau pernah jadi freelancer atau mungkin lagi cari side hustle. Kalau iya di bidang apa nih? Apakah desain atau marketing atau tertarik di bidang social media spesialis atau yang coding-coding seperti web developer atau bahkan semuanya. Waduh, palu gada ya. Oke, boleh dong share teman-teman yang pernah atau sedang jadi freelancer atau tertarik jadi freelancer nih. Oke, aku sambil tunggu responnya teman-teman ya. Apakah ada nih yang jadi desainer, freelancer desainer mungkin? Atau mungkin data entry juga yang biasanya banyak juga ya, freelancer data entry. Oke, aku sambil tunggu-tunggu nih ya respon dari teman-teman. Semoga hari ini acaranya bisa menjadi kesempatan untuk kita belajar hal baru dan mengembangkan karir digital teman-teman semua. Nah, ada yang udah jawab nih di kolom komentar, ada yang menjadi admin sosial media. Oke, wah menarik banget ya karena sosmed itu jadi salah satu profesi yang ramai juga ya. Terus, kita sambil tunggu-tunggu respon dari yang lainnya, kita akan beranjak nih ke sesi selanjutnya. Aku mau jelasin sedikit tentang Exabytes dan Exabytes Digital Day. Nah, sebenarnya tuh apa sih gitu kan? Untuk teman-teman yang belum tahu, Exabytes adalah perusahaan penyedia solusi digital yang lengkap, mulai dari layanan hosting, domain, cloud, hingga berbagai layanan digital lainnya yang bisa mendukung perkembangan bisnis online kalian. Exabytes juga dikenal dan diakui sebagai penyedia solusi AI, bisnis app, cloud, digital dan e-commerce terkemuka di Asia Tenggara yang telah dipercaya oleh lebih dari 160.000 pelanggan di seluruh dunia. Sementara, Exabytes Digital Day atau EDD merupakan salah satu event dari Exabytes yang rutin diadakan setiap sebulan sekali dengan topik bahasan seputar dunia digital untuk semua kebutuhan. Nah, acara ini bisa menjadi kesempatan buat kamu untuk terus belajar dan pastinya up to date dengan perkembangan terbaru di dunia digital bersama event-event Exabytes pastinya. Nah, hari ini kita akan menggali strategi, studi kasus, dan insight seputar transformasi digital, khususnya untuk para pemilik UMKM, freelancer, startup, profesional digital, hingga akademisi. Tapi sebelum kita mulai nih, aku pengen ingetin teman-teman untuk memastikan koneksi internet teman-teman stabil. Dan boleh juga siapin catatan. Dan jangan ragu nanti untuk bertanya kepada para expert speaker kita hari ini melalui kolom Q&A yang tersedia. Nah, acara kali ini mengangkat tema Level Up Bisnis Anda, Strategi Transformasi Digital Berkelanjutan. Exabytes Digital Day akan memberikan wawasan tentang bagaimana transformasi digital bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan utama bagi setiap pelaku usaha, baik individu maupun korporasi. Nah, dalam era yang terus berkembang dengan cepat seperti sekarang ini, pelaku bisnis gak hanya dituntut untuk mampu beradaptasi, juga harus bisa memanfaatkan teknologi digital secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan, efisiensi, dan keunggulan kompetitif. Dengan munculnya kecerdasan buatan atau AI, kemudahan akses terhadap layanan berbasis cloud, serta meningkatnya peran domain dan platform digital, pelaku usaha dari berbagai skala memiliki peluang lebih besar
untuk naik level dan memperluas jangkauan bisnis mereka secara efektif. Dan spesialnya lagi hari ini, kita akan langsung mendapatkan insight dari para ahli, yaitu Mbak Ayunda Zikrina Putri, Asisten Marketing Manager dari Exabytes Indonesia, Mas Ambintam Prasetyo, Brand Communication Manager dari Seribu, dan Mbak Heni Kurniawan, CEO dari Inuprint. Oke, sebelum kita beranjak ke agenda utama, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan untuk acara hari ini terlebih dahulu ya. Pada acara ini, tidak ada absensi khusus, namun di akhir sesi nanti, kami akan membagikan link yang dapat kalian akses untuk mengisi form feedback. Dengan mengisi form tersebut, kalian akan mendapatkan e-certificate. Jadi, pastikan untuk mengikuti acara hingga selesai. Selain itu, khusus hari ini, kita punya banyak hadiah untuk teman-teman yang beruntung. Dari Exabytes akan ada saldo OVO senilai 50.000 masing-masing untuk 3 penanya terbaik di sesi Q&A nanti. Jadi, pastikan pertanyaan yang kalian ajukan itu relevan dengan materi ya. Selain itu, aku juga mau ingetin untuk jangan lupa follow sosial media Exabytes. Kita ada di Instagram, YouTube, LinkedIn, dan platform lainnya. Karena di sana kami rutin membagikan informasi menarik seputar produk, event seru, serta konten edukatif yang ringan, tapi pastinya bermanfaat buat kalian. Nah, gak hanya itu teman-teman, karena bulan ini Exabytes lagi ada banyak promo menarik yang akan sayang banget nih kalau dilewatin. Yang pertama, hari ini kan kolaborasi dengan Seribu nih. Kita ada promo khusus untuk peserta hari ini. Ada promo spesial domain my.id, web.id, dan biz.id hanya Rp2.000. Yes, kalian gak salah dengar teman-teman. Hanya dengan Rp2.000 aja kalian bisa punya domain keren untuk branding pribadi atau bisnis kalian. Caranya gimana? Gampang banget, karena kalian hanya perlu memasukkan kode kupon Exabytes X1000 saat check out domain. Dan dapatkan domain my.id, web.id, atau biz.id hanya Rp2.000. Promo ini hanya berlaku 30 Juni 2025 ya teman-teman ya. Berlaku hingga 30 Juni 2025 yang adalah hari Senin besok. Jadi jangan sampai kelewatan. Oke, gak berhenti di satu promo aja, kita masih punya kejutan lainnya, khusus buat kamu yang beli domain.id minimal 1 tahun selama periode 23 sampai 30 Juni 2025 dan melakukan pembayaran melalui virtual account, kartu kredit, atau QRIS, kamu berhak claim voucher diskon hosting senilai Rp50.000 dengan menggunakan kode kupon Payday Cashback Juni. Nah, potongan ini bisa digunakan mulai dari tanggal 7 hingga 21 Juli ya teman-teman ya. Dan promo ini hanya berlaku untuk beberapa paket hosting, yaitu cPanel Lite, cPanel Beginner, dan eBiz Mini. Kupon ini bisa digunakan 1 kali per pelanggan dan gak bisa digabung dengan promo lain yang sudah berlaku pada paket hosting yang dipilih. Jadi kalau kamu udah beli domain.id dan sesuai dengan semua syarat yang tadi aku sampaikan, jangan lupa catat kode kuponnya Payday Cashback Juli dan klaim diskonnya pada tanggal 7 sampai 21 Juli nanti. Lumayan banget kan buat upgrade hosting tanpa bikin kantong bolong. Oke, aku udah yaping dan kasih tahu banyak promonya nih. Sekarang, mari kita mulai acara hari ini dengan opening speech dari Asisten Marketing Manager Exabytes Indonesia, Mbak Ayunda Zikrina. Kepada Mbak Ayunda, kami persilahkan. Halo, selamat siang teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat siang hari ini dan semangat ya, meskipun ini udah jam-jam kritis ya. Mungkin habis makan siang gitu, tapi semoga kita berkumpul hari ini di Exabytes Digital Day dengan semangat belajar dan sharing nantinya bersama dengan para speaker yang sudah kami hadirkan hari ini. Perkenalkan, saya Ayunda Zikrina dari Exabytes Indonesia. Senang sekali bisa menjadi bagian dari webinar kali ini yang bertajuk Level Up Bisnis Anda, Strategi Transformasi Digital Berkelanjutan. Di webinar hari ini kita ada kedatangan dari berbagai narasumber yang luar biasa pastinya ya, yang nantinya akan sharing banyak hal tentang success stories-nya mereka dan bagaimana itu semua bisa jadi bahan inspirasi hopefully buat teman-teman semua untuk bisa mengadopsi ke bisnisnya sendiri masing-masing gitu ya.
Di Exabytes, kami percaya bahwa transformasi digital itu bukan hanya soal teknologi, tapi juga kolaborasi. Itulah kenapa kita menghadirkan para narasumber kita hari ini dari berbagai field of industry gitu ya. Jadi kolaborasi adalah syarat utama gitu dalam keberhasilan bersama tentunya. Jadi keberanian untuk berubah dan harus hopefully tidak berhenti di hari ini. Dan di dunia bisnis yang berubah cepat kali ini, kita juga tidak hanya diam gitu ya, apalagi dengan adanya AI, kita akan tertinggal kalau kita hanya diam. Jadi harapannya dari apa yang kita dapat dari sesi hari ini bisa jadi pemantik semangat teman-teman semua untuk bisa terus kalau kata visinya Exabyte grow digital gitu. Kami terus berkomitmen untuk menghadirkan solusi digital yang mudah dijangkau oleh UMKM, freelancer, dan semua pelaku usaha yang ingin naik level, mulai dari domain, website, hingga teknologi berbasis AI. Saya dalam kesempatan ini juga mau mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para narasumber luar biasa yang sudah hadir bersama saya hari ini. Ada Ibu Heni Kurniawan gitu ya dari Inui Print yang sudah berkenan hadir untuk siang hari ini sharing nantinya sama teman-teman semua. Dan juga ada Mas Am dari Seribu gitu ya yang nantinya akan sharing Seribu ini nanti siapa dan perannya seperti apa, nanti Mas Am akan sharing banyak terutama dari sisi para freelancer gitu ya yang nantinya ternyata menjadi aset berharga untuk para pemilik bisnis. Nah, tanpa berlama-lama lagi, semoga sesi hari ini bisa menjadi inspirasi ya, sumber insight juga untuk teman-teman bisa langsung diaplikasikan ke usaha atau ke bisnisnya masing-masing untuk memperkuat transformasi digitalnya. Selamat mengikuti webinar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yunda atas sambutannya. Semoga teman-teman di sini semakin semangat untuk mengikuti acara hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi utama hari ini, yaitu panel diskusi Level Up Bisnis Anda, Strategi Transformasi Digital Berkelanjutan. Karena telah hadir narasumber inspiratif kita, Mbak Yunda Zikna Putri, Asisten Marketing Manager Exabyte Indonesia, Mas Am Bintang Prasetyo, Brand Communication Manager dari Seribu, dan Mbak Heni Kurniawan, CEO dari Inue Brand. Halo, selamat siang Mbak Yunda, Mas Am, dan Mbak Heni. Bagaimana kabarnya Mas dan Mbak siang ini? Apakah sudah siap untuk berbagi ilmu? Kalau keadaannya baik dan sudah siap, boleh dong acungin jempolnya. Wah, nice, oke. Baik, terima kasih pada Mbak Yunda, Mas Am, dan Mbak Heni sebelumnya sudah hadir hari ini untuk membagikan ilmu dan pengalamannya kepada teman-teman di IDD, spesial dengan Seribu dan Inue Print hari ini. Oke, tapi sebelum kita mulai, aku mau ingetin teman-teman untuk bisa mengajukan pertanyaan selama sesi diskusi panel berlangsung. Silahkan kirimkan pertanyaan kalian melalui kolom Q&A. Jangan lupa akan ada hadiah saldo OVO untuk 3 penanya terbaik. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi panel diskusi kita hari ini. Mari kita mulai dengan beberapa pertanyaan untuk masing-masing narasumber. Tapi sebelum kita mulai ini, izinkan aku mengajak teman-teman yang hadir hari ini untuk sejenak membayangkan bahwa di tengah dunia yang serba cepat dan digital seperti sekarang, bisnis bukan hanya dituntut untuk hadir secara online, tapi juga untuk tumbuh secara berkelanjutan. Inilah esensi dari tema kita hari ini, yaitu Level Up Bisnis Anda, Strategi Transformasi Digital Berkelanjutan. Artinya, kita nggak hanya bicara soal go digital, tapi bagaimana menjaga momentum, membangun sistem, tim, dan budaya yang mampu terus beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat. Baik teman-teman di sini merupakan pemilik UMKM, freelancer, profesional digital, atau pelaku startup, transformasi digital itu bukanlah lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan. Dan kabar baiknya, kita tidak harus melakukan semuanya sendirian, karena hari ini kita akan belajar dari para narasumber hebat yang telah melalui prosesnya dari membangun fondasi digital, menggandeng talenta kreatif, hingga memanfaatkan AI untuk pertumbuhan bisnis. Nah, jadi mari kita mulai sesi panel diskusi kita. Oke, sebelumnya aku mau minta sedikit waktunya untuk masing-masing dari narasumber kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin bisa dimulai dari Mas Am Bintang Prasetyo.
Oke, thank you buat waktu. Singkat aja, kenalin, aku Am Bintang Prasetyo dari Seribu sebagai Brand Communication Manager dan harapannya di sini nanti bisa share insight terkait fungsi dari freelancer untuk bisnis nantinya. Kurang lebih gitu. Thank you. Oke, baik kita akan lanjutkan kepada Mbak Heni. Silahkan Mbak Heni. Thank you. Halo semuanya, saya Henny, founder dan owner dari Inoi Print. Kami adalah one-stop perusahaan tekstil printing yang fokus pada pembuatan merchandise dan seragam. Di sini saya mau sharing pengalaman transformasi digital saya sebagai dari sisi mungkin pengguna ya, dari yang gaptek sampai mendapatkan leads yang banyak sekali dengan penggunaan digital ini. Thank you. Ini tadi udah dikenalin ya di awal ya. Mungkin adakah Saya lagi yang mau sebagai disampaikan Assistant nih Mbak Marketing Ida? Manager. Iya, saya sebagai Assistant Marketing Manager di Exabytes Indonesia. Halo, Mbak Syafa. Oke, terima kasih kepada Mbak Yunda, Mas Am, dan Ibu Heni. Oke, kita akan mulai dengan satu pertanyaan terlebih dahulu nih. Nah, menurut Anda, mengapa transformasi digital kini menjadi langkah yang tidak bisa ditunda lagi oleh pelaku usaha di berbagai sektor? Mungkin akan saya persilahkan kepada Mas Am untuk menjawab terlebih dahulu. Oke, thank you buat pertanyaannya. Mungkin sebagai pembuka, kenapa itu hal yang penting? Maksud maksud saya adalah transformasi digital, karena kita berkaca balik dari paling dekat deh, COVID-19 itu di tahun 2019-2020. Menurut saya pribadi itu adalah salah satu event atau kejadian di mana secara nggak langsung kita dipaksa untuk bertransformasi. Yang awalnya kita masih rely on ataupun dependent dengan offline ke online kayak gitu, karena waktu itu kan kita nggak bisa bertemu, kita harus jaga jarak, harus pakai masker dan segala macam, yang membuat dari tahun tersebut sampai sekarang akhirnya orang ataupun dalam konteks ini bisnis harus mau nggak mau terbiasa dengan user behavior yang baru, yaitu online ataupun digital kayak gitu. Dan kalau semisal sebuah bisnis itu dalam tanda kutip kolot, enggak ah aku maunya offline aja gitu, karena lebih terlihat, lebih mudah terhitung mungkin. Ah, menurut saya pribadi itu udah nggak relevan kayak gitu, karena balik lagi semua hal informasi sekarang udah bisa kita dapat lewat online, mau dari sosial media, dari berita, dari blog, dan lain-lainnya lah kayak gitu. Dan it's a must kalau sebuah bisnis itu ingin bertahan dan grow up itu dengan digitalisasi tersebut gitu. Oke, terima kasih Mas Am. Sebelumnya maaf Mas Am, ini panggilannya apakah benar Mas Am atau Mas Bintang? Ya, Am boleh, Bintang boleh. Oke, kalau gitu. Baik, selanjutnya mungkin mau dimulai dengan Mbak Heni. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Kalau bagi kita, karena perusahaan kami adalah perusahaan keluarga yang sudah ada sekitar lebih dari 30 tahun ya. Jadi of course dimulai dengan sangat tradisional ya. Jadi tidak ada sama sekali digitalnya pada waktu itu. Jadi dimulai dari zaman kakek gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu dan banyaknya persaingan, of course motivasi kita yang pertama itu adalah untuk menjangkau pasar yang lebih luas secara efisien. Jadi kalau dulu klien kami datang dari rekomendasi mulut ke mulut atau dari pameran ya, jadi benar-benar tradisional sekali. Tapi dengan digitalisasi ini melalui website, SEO, dan social media, kita juga jadinya bisa menjangkau brand lokal maupun internasional tanpa batasan lokasi atau jam operasional kayak gitu. Itu yang pertama. And then yang kedua itu untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses produksi karena kami memiliki pabrik, jadi ada kantor headquarter untuk proses administrasi, and then ada juga lokasi lain di mana itu tuh proses produksinya pabrik. Jadi kita membutuhkan sarana digital untuk mentransfer semua data dan orderan dari sisi administratif
ke bagian produksi. Jadi tools seperti Airtable, Monday, atau yang sarana-sarana lainnya itu tuh secara digitalisasi saya benar-benar aktivasi sekali kayak gitu. And then untuk yang ketiga juga untuk meningkatkan customer experience kali ya. Karena again ya kembali lagi banyak banget kita persaingan ya di dunia tekstil ini, apalagi dengan tidak terbendungnya dari China yang terutama di bidang fashion yang bisa masuk ke Indonesia dengan bebas gitu ya. Kalau saat ini kan saya merasakannya di fashion dan mungkin nanti ke depannya juga desain-desain juga itu saya udah mulai dikasih akses-akses untuk desain gratis dari China kayak gitu. Jadi saya ingin meningkatkan customer experience. Kalau misalnya kita harus bersaing harga, itu kayaknya agak-agak sulit ya kalau Indonesia bersaing dengan China. Jadi kalau untuk meningkatkan customer experience, kita mau memberikan pelayanan yang secepatnya, cepat, tepat, dan dengan data yang akurat dan profesional, gitu sih. Oke. Baik, terima kasih Mbak Heni atas jawabannya dan akan saya lanjutkan kepada Mbak Ayunda. Oke, jadi kalau kita bicara transformasi digital itu harus dipahami bahwa transformasi digital itu yang melakukan bukan cuma dari kita sebagai pemilik bisnis, tapi juga audiensnya, konsumennya gitu ya. Jadi kalau konsumennya udah bergerak digital, kitanya belum, nah itu jadi masalah karena jadi nggak ketemu yang antara needs dengan providernya gitu. Jadi memang dipastikan kayak tadi bilang Mas Am bilang gitu ya, kalau kita stay jadi pemilik bisnis yang nggak mau tahu, yang udah stay as is aja gitu, maunya yang konvensional terus ya udah, mau sampai kapanpun kalau misalnya kayak audiensnya udah lari naik motor gitu ya, kita jualannya masih pakai becak jauh gitu, ketinggalannya ya udah nggak akan bisa kekejar gitu. Jadi yang harus dipahami adalah kita juga harus ikut adaptif, tidak hanya dengan tren tapi juga dengan konsumen kita sendiri gitu ya. Dan kemudian transformasi digital ini juga jangan dianggap sebagai musuh, mungkin karena mikirnya aduh gaptek nih, nggak bisa follow up dengan tren yang ada misalnya gitu. Tapi yang ada ya kita kita harus mau untuk bisa keep up gitu ya. Dan sebenarnya dengan kita go digital itu juga kita memanfaatkan efisiensi sih dari sisi resources yang kita punya gitu ya. Daripada kita nge-hire banyak orang, mungkin ada yang bisa kita automation gitu ya. Kita belajar untuk kita otomatisasi, kemudian dengan adanya berkembangnya AI juga sebenarnya meskipun memang di Indonesia secara sentimen AI itu masih aduh kok pakai AI sih kasihan desainer-desainer gitu ya, misalnya seperti itu, banyak sentimen-sentimen seperti itu. Tapi ada banyak fungsi lain dari AI yang bisa dieksplor, tidak hanya dipandang dari sisi itu melukai kreativitas seseorang gitu ya. Jadi harus di-embrace gitu kalau kita bilang. Tidak bisa hanya dianggap aduh nggak deh nggak mau sentuh AI sama sekali begini begitu gitu. Jadi harus kita yang juga adaptif. Itu sih mungkin Mbak Syafa. Oke, terima kasih kepada Mas Am, Mbak Heni, dan Mbak Ayunda. Jadi kalau aku rangkum nih, transformasi digital itu tuh memang adalah sebuah keharusan kalau bisnis itu mau terus bertahan ya, terhubung dengan customer, dan menjangkau audiens secara global, menjangkau pasar, efisiensi, operasional, juga meningkatkan customer experience ya. Oke, jadi setelah itu aku akan lanjutkan pertanyaan aku akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing pembicara. Akan aku mulai dari Mas Am dulu sebagai perwakilan dari Seribu nih atau manajer dari Seribu. Bagaimana sih Seribu membantu menjembatani kebutuhan bisnis dengan solusi kreatif dari freelancer? Silahkan Mas Am. Oke, terkait dengan fungsional 1000. Jadi mungkin bagi teman-teman di sini yang ikut webinar belum tahu 1000 itu apa. 1000 adalah platform freelancer yang menghubungkan antara pencari jasa, dalam konteks ini adalah pebisnis boleh, owner, agensi mungkin, atau pemilik UMKM, dengan para freelancer yang menjualkan jasanya, atau bahasa mudanya itu adalah menjual skillnya kayak gitu. Nah, apa sih fungsionalnya 1000 itu? Jadi terkait dengan digitalisasi, banyak pebisnis yang mungkin skalanya masih kecil menengah itu
kesulitan untuk mengejar atau beradaptasi baik dari segi finansial ataupun dari segi skill. Oke. Dan dari situ 1000 berharap bisa hadir untuk menjadi solusi bagi para pebisnis di scale tersebut. Solusinya seperti apa sih? Solusinya adalah dengan menawarkan freelancer-freelancer yang bisa membantu mempercepat digitalisasi dari bisnis tersebut gitu. Mempercepatnya seperti apa? Di awal, let's say, di zaman kita, di zaman sekarang maksud aku, itu orang-orang full mainnya sosial media gitu. Sedangkan untuk UMKM kecil menengah, mungkin buat ngurus sosial media tuh nggak ada orang mungkin, waktunya nggak cukup, harus mikirin day to day produksinya seperti apa. Nah, itu bisa terbantu dan tersolve problemnya dengan menggunakan jasa freelancer di mana freelancer bisa sosial media. Sosial media itu butuh konten. Konten itu bisa kita hire lagi freelancer untuk pembuatan konten. Kemudian lebih detail lagi mungkin butuh tulisan ataupun butuh copy atau sorry bahasanya adalah caption kalau kita bisa hire copywriters based on project. Jadi let's say Ibu A punya UMKM F&B, jual ayam goreng gitu. Dia pengen punya sosial media, dia hire sosial media freelancer eh, dengan jangka waktu yang dia pengen. Contoh 1 bulan dulu deh, pengen lihat. Jadi dia hire 1 bulan, dilihat hasilnya, oh ternyata sosial medianya jadi bagus, kontennya banyak, viewsnya banyak yang lihat dan orang jadi makin tahu si brand ayam goreng si Ibu A ini kayak gitu. Jadi secara sederhana 1000 adalah penghubung antara bisnis dengan solusinya, yaitu freelancer gitu. Oke. Jadi ini tuh memang untuk membantu para pemilik bisnis untuk mempercepat proses perkembangan bisnis mereka ya Mas Am ya. Kalau misalnya belum punya tim web developer, tim pembangun website, itu ya cari freelancernya di 1000 aja ya Mas ya. Yes, correct banget. Jadi kita banyak lah freelancer dari A sampai Z tuh ada kayak gitu. Oke, kalau gitu. Oke, mungun akan aku lanjutkan untuk Bu Heni. Apa sih motivasi awal dalam memulai transformasi digital di bisnis printing Ibu? Karena kalau aku sempat research nih, katanya ini first digital printing di natural fiber. Betul nggak tuh Bu? Betul ya? Oke, silakan Bu Heni. Oke, kalau untuk motivasi kita, kembali lagi yang tadi sempat saya sebutkan karena kita berasal dari perusahaan keluarga yang benar-benar tradisional sekali. Jadi motivasinya tuh datang dari kebutuhan untuk tumbuh tanpa harus menambah beban kerja yang berlipat-lipat dan bisa menjangkau pasar yang lebih luas tanpa terbatas lokasi dan waktu. Jadi motivasi awalnya tuh dari kebutuhan ya gitu. Jadi saya ingin Inoi itu bisa tetap efisien dan personal dalam pelayanan. Jadi dan saya tahu sih itu cuma bisa dicapai lewat digitalisasi kayak gitu. Jadi memang ada banyak kebutuhan dalam membangun atau mengembangkan bisnis itu yang hanya bisa lewat digital gitu ya Bu ya. Yes. Oke, kalau gitu terima kasih Bu Heni atas jawabannya. Akan aku lanjutkan ke Mbak Yunda Zikrina. Bagaimana domain dan website bisa memberikan nilai strategis bagi UMKM dan freelancer dalam membangun kehadiran digital mereka? Silakan Mbak Yunda. Ya, jadi kalau bicara domain dan website, yang pertama biasanya kalau kita lagi ketemu sama UMKM, terus kita bahas itu, biasanya yang pertama di kepikiran mereka adalah itu terlalu teknis, terlalu IT banget, dan mereka udah KO duluan istilahnya gitu di awal gitu ya, dan bahkan jadi kayak ngerasa takut gitu untuk memulai. Padahal ada banyak banget kesempatan yang bisa di-unlock ketika mereka mulai merambah dunia itu. Karena ada pasar yang tidak bisa dijangkau selain dengan website. Contoh, Google gitu ya. Mungkin ada Google My Business, ada beberapa hal yang lain kayak sosial media juga. Sebenarnya ada kok Mbak, bisa dicari di Google gitu. Iya ada, tapi kita nggak bisa otak-atik brandnya. Karena dimanapun kita misalnya naruh, jadi kebebasan melakukan branding itu yang tidak ada di provide oleh platform lain gitu ya. Jadi seperti sosial media, kemudian marketplace itu kalau kita jualan di marketplace kan pasti yang terdetek di Google adalah nama marketplace-nya duluan, baru brand kita gitu ya. Dan di marketplace tuh brand kita tuh
tidak namanya juga marketplace gitu ya, pasar gitu. Istinya kalau kita ke pasar yang jualan cabai pasti kan nggak cuma kita gitu ya. Banyak tuh dengan cabai yang sama gitu, warnanya sama, kualitasnya sama gitu. Tapi apa sih yang membedakan kita dengan yang lain gitu. Jadi ketika kita punya website itu sebenarnya cara kita untuk membedakan diri dengan kompetitor kita karena kita kalau kita punya website kita punya kebebasan lebih untuk branding di sana gitu ya. Artinya kita menciptakan environment dagang kita sendiri gitu tanpa harus kita terlalu banyak. Karena begitu manusia ini kan secara psikologis ketika dia dihadapkan pada pilihan yang banyak dalam satu tempat, dia akan mudah tergoda ya. Meskipun kita udah brandingnya bagus banget, tapi kalau misalnya dia lihat sebelah lirik sebelah, ih kok kayaknya itu menarik ya gitu. Akhirnya ketika dia dihadapkan dengan banyak pilihan, dia akan lebih memilih untuk ya udah kenapa kayaknya aku lirik sana dulu deh, bandingin dulu deh segala macam gitu. Tapi kalau misalnya kita bikin website, kita mengurung dalam tanda kutip, mengurung mereka untuk dalam satu tempat yang sama untuk bisa fokusnya hanya pada ini kita aja gitu ya. Dan secara domain itu kita bisa bilang itu bagian dari identitas digital sebenarnya. Jadi ketika teman-teman di sini punya brand dan brand itu tidak karena selain kita harus secure dari sisi register trademark dan lain-lain itu sebenarnya brand domain itu juga salah satu yang harus kita secure karena kita nggak mau ada pihak lain yang menyalahgunakan brand kita dengan menggunakan domain di mana dia pakai nama brand kita gitu ya misalnya exabytes gitu jadi biasanya sih bahkan sampai ke kalau di tahap ekstrimnya adalah dia secure sampai ke berbagai extension. Jadi misalnya exabytes.com, exabytes.co.id, exabytes.id, exabytes. Apapun yang lain lagi itu biasanya kita sudah secure. Jadi tidak ada lagi itu orang-orang yang bisa ngeklaim bahwa di besok dia beli domain exabytes.biz.id gitu. Terus dia bilang ini dia platform officialnya exabytes gitu. Nah itu kan jadi nggak bisa karena kita sudah klaim gitu. Ya artinya orang lain tidak bisa lagi membeli domain itu dan harus dipahami bahwa domain itu satu kepemilikan untuk satu domain gitu ya. Jadi once teman-teman di sini beli satu domain dengan nama brand teman-teman ya udah sekali itu apa tidak ada orang lain lagi yang bisa memiliki kecuali teman-teman tidak memperpanjang domainnya gitu. Udah keburu expired dia bisa jadi bisa available lagi gitu. Iya, berarti domain ini nggak hanya menjadi sebuah identitas ya, Mbak Yunda ya. Domain dan website itu jadi value tersendiri yang membedakan brand kita dengan bisnis lainnya yang serupa ya. So, Oke, kalau gitu aku akan lanjutkan lagi kepada Mas Am. Tadi kita sempat singgung-singgung soal AI nih. Nah, kalau dari Mas Am sendiri, bagaimana sih tren penggunaan AI dalam desain dan konten itu berdampak pada komunitas freelancer di Seribu? Oke. Oke, silakan. AI. Kalau ngomongin soal AI, mungkin sempat dibilang juga sama Mbak Ayu ya tadi bahwa AI itu di Indonesia sentimennya itu cenderung negatif gitu. Itu pun juga berlaku di komunitas freelancernya Seribu gitu. Di mana apalagi terkait dengan yang berhubungan dengan art ya ataupun desain gitu. Di awal AI mulai marak dipakai orang-orang dan masyarakat di Indonesia, itu langsung berpengaruh kepada hasil yang diberikan freelancer kita terhadap klien waktu itu gitu. Jadi banyak yang komen, ya si freelancer A pakai AI jadi bisa ngasih desainnya lebih cepet dong. Dia cuma butuh berapa jam udah bisa ngirim, sedangkan saya yang beneran ngedesain dari nol gitu eh, butuh waktunya 1 atau 2 hari. Jadi saya rugi dan segala macam lah gitu. Banyak perdebatan antara di dalam freelancer itu sendiri gitu. Cuman kalau dari Seribu sendiri sebenarnya dari kami itu tidak pernah menghalangi teman-teman untuk menggunakan AI. Kenapa? Karena kami percaya bahwa freelancer di Seribu itu adalah freelancer yang memang punya skill yang sudah terbukti. Dan AI itu sendiri adalah sebuah tools yang berguna untuk membantu sebenarnya. Eh, Proses jadi lebih cepat aja sebenarnya. Cuman memang nggak bisa dipungkiri banyak tanda nggak bisa dibohongin freelancer-freelancer yang agak nakal kayak gitu. Di mana misal dia request ada klien yang beli jasanya desain logo tapi dia bikin desain logonya pakai AI langsung Iya. tanpa tanpa babi bu tanpa ada embel-embel yang lain. Nah itu kadang dari kami
ada peringatan lah kayak gitu karena kami berusaha menjaga kepuasan klien dengan tetap selalu mengkurasi freelancer dan juga hasilnya. Iya. Gitu. Karena yang mungkin salah satu kekurangan dari AI sendiri ini adalah masih belum bisa konsisten ya Mas Am ya. Hasil desainnya atau hasil kopinya itu bisa saja berbeda-beda ya. Tapi Betul, dengan freelancer memanfaatkan AI dengan kreativitas mereka yang sudah mereka punya, skill yang mereka punya itu lebih mempercepat proses ya. Jadi bukan hanya iya, tumpuan aja gitu ya, tumpuan desainnya gitu ya. betul. Oke, terima kasih Mas Am. Nah, ngomong-ngomong soal AI lagi nih, tadi kita sempat mention soal AI, pandangan AI di Indonesia yang masih negatif ya. Bagaimana nih menurut Ibu Heni? Apakah Ibu Heni telah menggunakan AI atau sistem otomatis dalam operasionalnya? Jika iya, gimana sih Bu hasilnya? Oke, kalau dari sudut pandang saya sebagai pengguna ya, salah satu titik kritis di bisnis printing itu adalah proses desain. Nah, kami melayani banyak brand, mulai dari kita membuat batik untuk presiden, sampai Bill Gates, sampai fashion brand. Itu semuanya memiliki karakter klien yang sangat berbeda ya. Jadi di sini tuh kita memiliki kebutuhan visual yang unik. Proses desainnya bisa jadi panjang dan detail sekali. Jadi sejak adanya AI, kita of course menggunakan AI ini untuk mempercepat seperti misalnya inspirasi. Jadi kita akan masukkan inspirasi misalnya untuk tema khusus, misalnya akan ada acara khusus misalnya G20. Pada waktu itu kita sempat bikin seragam G20 gitu. Jadi kita masukin nih tema-temanya, visi-visinya, color pattern-nya segala macam, and then kita mendapatkan inspirasi. Of course di situ kita mendapat efektivitas dan efisiensi untuk inspirasi itu bisa menyingkat waktu sampai 60%. Nah, dari situ, of course, karena kita adalah personal printing, I mean customized printing, jadi human touch tetap diperlukan ya. Jadi setelah mendapatkan inspirasi, of course kita menggunakan our own designer juga untuk menyempurnakan desain itu. Itu kalau dari sisi desain. Lalu kalau sebagai sarana konten dan copywriting juga kita udah mulai menggunakan AI ini untuk script writing untuk konten-konten kita, di mana itu kita bisa langsung membuat konten dengan lebih detail dan berdasarkan data gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita minta data secara statistik gitu ya, secara internasional, data global segala macam untuk kita masukkan ke dalam konten pun kita sudah mulai menggunakan sih gitu. Oke, jadi lagi-lagi adanya perkembangan teknologi ini, AI ini tuh membutuhkan kolaborasi ya Bu ya. Tetap Yes. membutuhkan kolaborasi dari manusianya sendiri ya, karena AI itu tidak bisa bekerja tanpa data dan prompt dari kita gitu ya. Betul, dan penyempurnaannya sendiri pun kalau kalau dari saya sih tetap saya masih memilih human touch ya, tetap. Oke, karena lebih unik ya Bu ya. Yes, pasti. Oke, terima kasih Bu Heni atas jawabannya. Selanjutnya aku akan lanjutkan kepada Mbak Ayunda. Apa sih tantangan umum Mbak yang dihadapi bisnis saat memulai digitalisasi, khususnya dalam hal infrastruktur digital? Silakan Mbak Ayunda. Oke, yang pertama pastinya mindset ya. Sejujurnya kalau teman-teman UMKM tuh kalau udah diajak digital, ya Mbak kan saya udah main di sosmed itu udah digital, saya udah jualan di WhatsApp itu juga udah digital gitu. Tapi dan mereka berpuas diri sampai di situ gitu. Padahal kompetitornya mungkin udah kayak tadi saya bilang mungkin udah ngebalap gitu ya sampai kemana gitu pakai platform yang lain atau udah mungkin tadi melirik AI juga gitu untuk beberapa poin di proses bisnisnya misalnya. Jadi yang pertama adalah mindset. Kadang-kadang mereka kalah oleh pikirannya sendiri bahwa oh itu sulit, oh itu mahal, oh itu susah gitu. Jadi akhirnya mundur gitu. Nggak jadi tuh go digitalnya nggak jadi gitu ya. Nah yang pertama harus itu dan harus dipahami bahwa karena zamannya juga sudah semakin berkembang, kemudahan itu akan datang gitu loh. Artinya sekarang tuh kalau misalnya kita terkurung dengan pemikiran bahwa itu sulit ya dan itu mahal dan lain-lain ya nggak akan kemana-mana gitu. Tapi kalau kita mulai cari opportunity gitu ya, karena kita sendiri aja di dunia ini juga pasti kan kerja kalau ini oke ini yang ini premium bayar, terus kita cari yang free-nya ada nggak ya gitu. Pasti akan meng-compare nge-Google lagi gitu.
Nah, sama gitu sebenarnya sekarang juga sudah banyak fasilitas seperti itu yang sebenarnya sangat apa ya UMKM friendly gitulah kita bisa bilang dari sisi teknis IT-nya sampai ke budget gitu. Jadi sebenarnya yang pertama harus dikalahkan adalah mindset diri sendiri gitu yang pasti yang pertama. Yang kedua challenge-nya memang SDM gitu ya. Bisa jadi SDM itu bisa jadi di antara dari sisi pemilik bisnisnya sendiri maupun orang-orang yang dia hire timnya gitu bisa jadi gitu. Dan harus dipahami memang kadang-kadang challenge-nya di sini keterbatasan budget juga menjadi challenge gitu karena dia nggak bisa nge-hire tim yang lebih lebih melek teknologi misalnya atau dia nggak bisa nge-hire atau ngebeli sesuatu yang lebih premium yang lebih bisa ngebantu dia dengan proses bisnisnya misalnya. Jadi challenge-challenge seperti itu. Tapi harus dipahami juga bahwa itu tidak akan selamanya menjadi kesulitan kalau kita mau terus mencari way out gitu ya. Jadi jangan jangan biarkan diri kita stuck hanya di situ terus sampai akhirnya membatasi gerak kita untuk bisa ya kalau kata Exabyte grow digital gitu. Gitu Ya. Mbak Syafa. Oke, berarti memang mindset itu perlu diubah ya. Selama kita mau mencari opportunity itu pasti ada ya jalannya ya. Oke, oke. Ini adalah pertanyaan ketiga untuk Mas Am. Ada nggak jenis layanan kreatif yang paling banyak dicari oleh bisnis saat melakukan transformasi digital, Mas? Silakan, Mas Am. Oke, kalau layanan freelancer yang paling dicari itu ada beberapa, tapi tergantung dari sektor atau level si bisnis yang sedang mencari. Kalau levelnya di kelas menengah ke bawah atau UMKM, itu biasanya paling awal adalah desain. Kenapa? Karena biasanya kalau dari level UMKM tuh mereka nggak belum lebih tepatnya memikirkan brandnya atau brandingnya lebih tepatnya gitu. Jadi yang paling sering adalah desain. Desain apa sih? Ada desain logo, ada desain kemasan, dan desain lain-lainnya lah. Kemudian dari situ biasanya baru lanjut lagi ke sosial media tuh karena kenapa? Sosial media itu salah satu tools marketing yang paling mudah dan gratis karena tinggal bikin dan dilakukan brandingnya kayak gitu. Cuman kalau di level menengah ke atas corporate itu biasanya udah langsung larinya ke website dan SEO sih Oke. gitu. Jadi biasanya emang kalau bisnis-bisnis yang baru mulai itu mencari bantuan untuk membantu branding mereka ya, Mas ya? Betul, dengan harapan bisa selesai dengan cepat dan tanpa mengeluarkan biaya yang terlalu besar gitu. Oke. Terima kasih Mas Am. Selanjutnya akan aku lanjutkan pada Ibu Heni. Apa saran Ibu Heni bagi pelaku usaha konvensional yang masih ragu nih Bu untuk go digital? Silakan Bu Heni. Kalau saya sih, menurut saya untuk go digital itu kita harus melihat long termnya ya. At first itu akan agak biaya investment. Kita harus anggapnya sebagai biaya investment ya, karena itu in the long run itu akan sangat mempermudah kita apabila kita sedang ingin mencari database, and then mau melakukan research ya, dan juga melakukan pelayanan kepada klien gitu. Jadi ini merupakan investment yang menurut saya sangat worth it. Jadi saya sendiri sama 1000 itu udah masuk tahun keempat. Awalnya itu yang seperti saya udah katakan ya, awalnya kita bahkan untuk sistem akuntansi aja kita masih pakai Excel aja gitu. Jadi beranjak dari situ selama 30 tahun lalu berubah ke digital itu bukan proses yang mudah memang gitu ya. Jadi itu perlu investment waktu, investment tenaga, pikiran, dan tentunya memang uang. Tapi again itu sangat worth it bagi perusahaan kami. Apalagi target market kami itu kan B2B ya. Jadi dengan go digital kita bisa menjangkau market yang lebih luas tanpa terbatas waktu dan lokasi gitu. Oke. Tadi yang Bu Heni sempat mention juga ya Bu ya, dengan digitalisasi ini efektivitas dari bisnis Ibu tuh meningkat sampai 50% ya Bu ya? Yes. Oke, terima kasih Bu Heni. Akan aku lanjutkan kepada Mbak Yunda. Apa tips dari Mbak Yunda nih bagi pelaku usaha dengan anggaran terbatas agar tetap bisa go digital secara efektif? Karena tadi kan salah satu tantangan dari mereka itu adalah takut mahal gitu ya. Silakan Mbak Yunda. Oke, yang pertama rajin-rajin
banyak banget kok sebenarnya di Google itu yang menawarkan, bahkan bukan cuman free, kadang-kadang kita juga ini ya kayak free, ini free tapi banyak nih keterbatasannya gitu, nggak bisa ini itu gitu. Tapi banyak juga kok yang freemium gitu ya, misalnya meskipun dengan tanpa biaya dia tetap menghadirkan banyak potensi gitu ya, kayak Canva itu ini kok ada kok yang freemiumnya gitu. ChatGPT gitu ya, manfaatkan AI gitu. Makanya jangan kadang-kadang kita terlalu antipati dengan kemajuan-kemajuan teknologi ini sampai akhirnya menolak gitu ya di tahap resistensi untuk nggak mau pakai gitu. Jangan terlalu menutup diri saya sih gitu, karena dengan kita lebih terbuka dengan kemajuan-kemajuan teknologi itu sebenarnya juga itu akan memudahkan kita kok gitu. Dan harus dipahami juga untuk ketika ada biaya-biaya tersendiri yang keluar pun itu harus dianggap seperti yang tadi Bu Heni bilang gitu ya, harus dianggap sebagai investment, karena cost itu juga pada akhirnya tidak akan terasa berat selamanya kok, selama emang kita bisnisnya maju gitu ya, akhirnya itu bisa membantu kita in the long run ya, pada akhirnya itu tidak akan jadi berat terus gitu istilahnya untuk bisnis kita. Jadi yang pertama sih terkait cost restraint gitu ya, prioritaskan pakai platform-platform gratis yang memang tetap powerful meskipun gratis gitu ya. Kayak tadi ada Canva, kemudian sosial media itu juga sudah start yang baik, tapi akan lebih baik ketika kita bisa menghadirkan identitas lebih gitu ya. Dengan anggaran yang terbatas bisa diprioritaskan dulu untuk punya domain tadi sebagai bahan identitas digital kita, kemudian punya website gitu. Kadang-kadang website itu jangan nggak usah berpikir yang kalau misalnya kita punya toko kue terus langsung bisa jebret ada katalog terus dia bisa beli di situ, transaksi di situ. Nggak harus seperti itu gitu ya. Jadi kita bisa start small dengan mungkin hanya satu page biasa isinya cuman ngasih tahu info kita tuh jualan kuenya apa aja. Terus kalau mau pesen kemana cukup itu sudah, dan itu kayak udah cuman satu page tapi udah terdeteksi di Google, udah punya domain sendiri, transaksinya bisa digital, jadi itu udah cukup gitu. Jadi jangan, kadang-kadang ya tadi balik lagi kita terkurung mindset gitu. Jadi baiknya memang jangan jangan membiarkan diri kita stuck di situ sih gitu. Harusnya kita harus bisa open pada opportunity dan kesempatan-kesempatan yang ada gitu. Akan ada, selalu ada selama kita mau mencari gitu. Iya. Jadi untuk bisnis kecil itu mungkin note-nya adalah website itu tidak perlu harus langsung yang advance gitu ya Mbak Yunda ya. Kita bisa Betul. start small dari awareness tentang bisnis kita sendiri ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya lagi nih Mas Am. Ada apa sih tips bagi freelancer agar tetap relevan dan kompetitif dalam era digital berbasis AI? Silakan Mas Am. Kalau tips untuk freelancer sebenarnya balik lagi, setiap freelancer dari 1.000 percaya itu punya unique skill-nya masing-masing dan punya style-nya masing-masing. Yang perlu dilakukan adalah konsisten dan percaya sama kemampuannya. Ya. Terus kemudian kalau terkait dengan AI tersendiri, eh, kalau saran dari aku pribadi itu jangan dilawan sih, lebih kayak kata Mbak Ayu gitu, di-embrace gitu. Karena fungsionalnya adalah sebagai tools, bukan sebagai pengganti gitu. Jadi harapannya kalau freelancer ingin growth juga atau berkembang juga, itu harus mengikuti zaman juga gitu. Nggak bisa cuma bisnis doang yang mengikuti, tapi para pekerja dan juga freelancer terutama itu juga harus mengikuti perkembangan teknologi dan juga zaman gitu. Oke, jadi memang harus adaptif ya Mas ya dengan perkembangan teknologi ya dan dijadikan teman AI itu ya. Ya. Oke, selanjutnya untuk Ibu Heni, eh, langkah digitalisasi pertama apa yang Ibu lakukan dan bagaimana dampaknya terhadap bisnis? Apakah tadi yang Excel itu atau ada langkah lain Ibu? Oke, kalau bagi kita sendiri langkahnya itu lumayan banyak banget ya karena dari sangat tradisional menuju saat ini, I think kita sudah mungkin yang paling maju itu sekarang AI kan ya. Kita sudah sampai nyusul ke tahap itu. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama, seingat saya pada saat saya mulai take over itu yang pertama banget saya lakukan itu membuat akun Instagram. Jadi itu dimulai dengan akun Instagram yang dikelola sendiri secara organik dengan handphone aja.
Nah, lalu dari situ kami pelan-pelan beralih ke sistem internal yang digital. Jadi mulai dari order form online, CRM, sampai website yang terintegrasi dengan SEO-nya. Sampai kita juga menggunakan WhatsApp Business dan HelloSys dan Airtable gitu. Jadi dari segala aspek ya, jadi dari segala sisi, baik dari sisi marketing, sisi production, sampai sisi administratif, kita sudah melakukan semuanya secara digitalisasi. Gitu. Oke, kalau sebelumnya Bu Heni, aku boleh tahu nggak nih Bu, kalau untuk sosial media sendiri, apakah tim dari Innoprint itu mengelola sendiri atau pakai tim eksternal nih Bu? Kalau dari sosial media Instagram, kita saat ini waktu itu sempat kita pakai agency, tapi and then kita juga sempat pakai agency dan menggunakan selebgram, selebriti yang waktu itu nilai investmentnya itu 10 tahun yang lalu aja tuh udah di atas 50 juta. Tapi pada waktu itu tidak membawa konversi sama sekali gitu. Jadi akhirnya ya kita trial and error lah ya. Seperti yang tadi saya bilang itu investment buat saya. Jadi dari situ juga kita belajar ternyata target market saya tidak bisa di reach melalui Instagram kayak gitu. Jadi dari situ kita beralih ke Google menggunakan 1000 dengan SEO. Nah, jadi sekarang karena Instagram kita hanya sifatnya sekedar untuk ya supaya eksis aja, jadi kita menggunakan tim sendiri. Gitu. Oke, untuk menjangkau pasar, memang digital itu ternyata nggak bisa sekali coba tuh langsung sukses ya Bu ya? Ya, Ternyata harus ada trial and error ya. Dan lumayan harganya ya lumayan lah ya investment. ternyata yang beradaptasi itu bukan hanya audiens kita, tapi juga kita sendiri juga ya Bu ya? Oke, oke akan aku lanjutkan kepada Mbak Ayunda. Bagaimana sih Mbak Exabytes memanfaatkan AI atau teknologi terkini dalam layanan mereka untuk mendukung bisnis kecil? Silakan Mbak Ayunda. Oke, mungkin ini juga sekalian kembali memberitahukan gitu ya. Kalau Exabyte itu saat ini kita baru aja meluncurkan sebenarnya produk baru yang AI based gitu ya. Ada AI hosting, basically itu web builder. Jadi teman-teman bisa bikin website dan harganya juga sebenarnya cukup terjangkau gitu ya. Itu hanya dengan memasukkan prompt aja gitu. Jadi kayak ngasih tahu nih nanti begitu teman-teman beli gitu nanti terus akan ada yang diminta untuk mengisi form gitu ya, semacam form untuk dia minta informasi tentang websitenya ini mau dibikin website tentang apa gitu. Dan mudahnya adalah begitu teman-teman ngeklik di situ, ngetik apapun website yang teman-teman mau bikin, misalnya saya mau bikin website toko kue yang menjual kue tradisional Indonesia, misalnya seperti itu ya. Harus agak detail sih memang gitu, agar hasilnya juga lebih detail. Jadi bukan cuma sekedar toko kue. Misalkan jadi agak nggak nyambung kalau misalnya teman-teman jual kue tradisional tapi nanti yang ditampilin kue-kue modern, kue ulang tahun gitu ya. Jadi kan nggak nyambung. Nah, makanya untuk nge-input informasinya juga harus clear. Dan teman-teman hanya menunggu nggak sampai 15 menit itu website udah jadi. Udah jadi dan itu jadinya tuh udah sama kontennya, udah sama image-nya, udah sama semua page-nya. Dia nanti akan tanya apakah ini mau jadi satu page aja atau dia mau ada beberapa page yang isinya apa aja. Nah, itu nanti juga customizable gitu. Jadi ini kita sudah berjalan ya dari April, produknya sudah tersedia sejak April kemarin, memang baru banget. Jadi teman-teman boleh main ke page-nya Exabytes, klik di bagian hosting, bisa dipilih di berbagai jenis hosting karena kita available untuk AI hosting ini di power of apa ya menggunakan AI untuk web buildingnya itu di berbagai paket gitu. Jadi bisa langsung dikepo aja ke exabytes.id/hosting murah gitu. Jadi sesuai dengan namanya juga ya, masih terjangkau apalagi buat teman-teman UMKM yang mungkin secara budget ada restraint gitu ya, ada keterbatasan, kemudian secara IT knowledge juga ada keterbatasan. No worries, kita sudah sediakan senjatanya gitu, solusinya untuk memudahkan teman-teman UKM di sini karena kita paham pasti ada challenge ya di situ untuk teman-teman UKM bisa memiliki website gitu untuk ngisi kontennya bingung, kemudian
apakah dia harus hire tim lagi untuk bikin jadi content writer gitu-gitu kan. Jadi no worries, kita sudah sediakan solusinya gitu ya dengan AI. Makanya tadi saya bilang AI-nya jangan di sentimen negatif terus gitu. Kalau kita pintar menggunakannya, sebenarnya itu bisa membantu kita lebih jauh dibanding kompetitor yang mungkin masih konvensional. Oke, jadi pakai website builder ini memang memberikan kita full control ya Mbak Yunda ya untuk customize website bisnis kita. Oke, selanjutnya pada Mas Am, ini aku mau mengajukan pertanyaan yang cukup basic nih Mas. Apa sih Mas peran nyata freelancer dalam mendorong percepatan digitalisasi bisnis saat ini? Silakan Mas Am. Oke, kalau ditanya peran freelancer dalam konteks percepatan digitalisasi itu adalah efisiensi atau persingkatan waktu gitu, di mana kayak yang aku kasih contoh tadi, sebuah UMKM dengan industri F&B mau membuat desain dengan cepat agar brandnya atau makanannya itu punya nama atau punya gambar yang bisa dikenal orang. Itu adalah waktu yang dipersingkat dengan cara hire atau menyewa sebutnya freelancer desain tersebut kayak gitu. Dan freelancer di sini salah satu faktor di mana para usaha terutama yang kecil menengah itu bisa terjun langsung ke digitalisasi dengan lebih cepat karena balik lagi base-nya adalah project gitu. Mereka menjanjikan waktu untuk menyelesaikannya dengan cepat. Beda dengan kalau semisal brand tersebut atau yang aku kasih contoh tadi yaitu brand ayam harus hire internal kan prosesnya panjang ya. Iya. Harus nyari dulu, harus open jobnya dulu, harus seleksi, harus interview. Belum kalau interview nanti ada psikotes, terus harus ngobrol dulu sama ownernya. Nanti setelah ngobrol sama ownernya masuk si let's say si pemegang sosial medianya tuh harus bikin plan dulu, Iya. harus tahu dulu mau arahnya gimana, jualannya apa, gambar-gambarnya seperti apa, panjang kayak gitu. Sedangkan kalau menggunakan freelancer, uh, kunci utamanya adalah cepat dan efisien, di mana ya udah hire desain logo, bikinnya 5 hari, 7 hari, 1 hari, 2 hari, tergantung brief. Terus kemudian sosial media bikin kontennya berapa hari, 1, 2 hari, 3 hari, selesai. Karena itu yang dijanjikan gitu. Karena ada perjanjian awal yang harus disepakati dan diamini lah istilahnya gitu. Oke, jadi memang peran freelancer ini tuh untuk meningkatkan efisiensi, juga adanya AI itu yang semakin lebih cepat lagi ya Mas ya. Dan proses yang panjang itu untuk buat logo misalnya itu nggak perlu dilakukan sendirian ya Mas ya, karena ada freelancer yang bisa membantu kita. Oke, selanjutnya kepada Ibu Heni, platform atau teknologi apa yang paling berpengaruh terhadap peningkatan efisiensi bisnis Anda? Silakan Bu Heni. Oke, kalau bagi saya teknologi yang efektif itu bukan yang paling mahal ya, tapi yang benar-benar menjawab masalah operasional di lapangan. Jadi yang terpenting tim kita juga harus nyaman makainya, karena digitalisasi itu bukan hanya efektif, hanya akan efektif kalau tim kita itu siap juga tumbuh bersama. Jadi saya pernah coba beberapa sistem gitu ya, yang ternyata itu malah membuat pekerjaan itu menjadi tidak efektif gitu ya. Jadi tim kita tuh harus melakukan data input tuh berulang-ulang di satu sistem, and then pindah ke sistem lain gitu. Jadi dari situ kita berusaha melakukan penyempurnaan. Nah, sampai saat ini yang I think the most effective way untuk kami setelah berjalan belasan tahun, itu yang pertama mungkin Airtable. Di Airtable itu kita mencatat data klien, detail order, dan alur dari production kami di Airtable itu. Nah, jadi di Airtable itu semuanya tersentralisasi. Satu link bisa menunjukkan semua proses dari order awal sampai selesai gitu. Jadi kita bisa input, bahkan kita bisa input desainnya seperti apa. And then another thing itu yang sangat
membantu kami ya, platform yang membantu kami itu Halosis. Halosis ini salah satu sistem Meta aja ya gitu. Ya. Ini untuk menghubungkan WhatsApp bisnis, katalog produk, dan sistem pembayaran dalam satu dashboard. Jadi kalau klien bertanya, mereka bisa segera mendapatkan respon otomatis, akses harga, dan bisa diarahkan ke form order atau bahkan bisa terhubung langsung dengan our live customer service, dan semua datanya itu kita bisa compile semua. Nah, jadi dua hal itu, jadi dari sisi klien, database klien, kita menggunakan Halosis yang saat ini platform yang menurut kami berjalan dengan efektif efisien, dan untuk sistem CRM sendiri atau untuk proses produksi itu kita menggunakan Airtable. Dan of course yang tidak terkalahkan itu SEO website gitu ya dari Google yang terus mendatangkan leads gitu, yang kebetulan saya menggunakan jasa 1000 selama 4 tahun gitu. Jadi udah proven, jadi saya terus perpanjang kayak gitu mendapatkan leads. Walaupun dengan kita kan setiap tahun itu saya selalu berusaha, setiap bisnis itu ada inovasi ya. Jadi awal-awal kita cuma printing kain, and then kita expand menuju pembuatan seragam. Nah itu setiap kali ada penambahan produk baru itu pasti apa ya, investment baru sih sebenarnya ya. Jadi kita akan melakukan trial lagi, iklan mana yang ternyata tepat sasaran kayak gitu. Jadi tidak serta-merta kita udah jalan 2 tahun, dan kita ada penambahan produk atau service, itu akan langsung, oh ini dijamin pasti langsung jalan dalam tembakan iklan pertama, belum tentu juga gitu. Jadi it's just like we just have to be, I think platform itu kita harus dicocokkan dengan lapangan, dan juga yang tepat sasaran. Tiap bisnis itu menurut saya beda-beda. Yang penting kita jalanin konsisten gitu. Jadi kalau misalnya baru nyoba Google Ads misalnya ya, baru sebulan 2 bulan it doesn't hit gitu, it doesn't give you the right way. Kalau saya sendiri saya nggak langsung give up gitu ya. Saya pasti ya bekerja sama lah ya dengan tim 1000. Ini gimana nih, kenapa ini doesn't works out, gimana. Tapi again itu adalah sebuah konsistensi gitu. Jadi memang teknologi yang efektif pada akhirnya itu yang sesuai dengan kebutuhan kita ya Bu ya. Oh iya, sesuai dengan kebutuhan, dan ya kitanya harus tahan banting juga ya, sabar. Karena memang akan ada terus trial dan error ya. Nggak Of bisa course. klik aja satu gitu ya. Betul. Oke. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang luar biasa dari para speaker kita hari ini. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan atau ingin menggali lebih dalam lagi terkait topik domain, dunia freelance, atau kepemilikan bisnis, inilah saat ini. Kalian dapat bergabung ke dalam sesi panel diskusi ini dengan menyampaikan pertanyaan melalui kolom Q&A yang ada di Zoom. Sebelum itu, aku mau ingetin kembali di akhir sesi akan ada hadiah spesial berupa saldo OVO untuk 3 penanya terbaik. Jadi jangan ragu untuk kirimkan pertanyaan kalian. Ketik sekarang. Lumayan kan? Rasa penasaran terjawab, hadiah pun dapat. Oke, kalau gitu aku akan OTW nih buka kolom Q&A ya. Karena udah ada beberapa pertanyaan juga. Oke, sebentar. Yang pertama ada dari Roni Sugihono. Ini sebelumnya sudah dijawab dengan Ibu Heni, tapi aku akan bacakan pertanyaannya lagi dan mungkin Bu Heni boleh share ya Bu di Zoom ini ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah dari pengalaman Bu Heni, berapa lamanya baru terasa efek penerapan digitalisasi? Apa plus minusnya dan dengan diterapkannya transformasi digital? Silahkan Ibu Heni. Yang tadi aku sempat jawab ya di chat juga, untuk beberapa case it takes about 3 to 4 months. Tapi ada juga saat ini yang sedang saya jalankan itu saya expand ke Bali gitu. Jadi saya baru buka market di Bali, baru buka showroom di Bali, dan untuk exposure-nya, branding-nya di situ kita kan ibaratnya kita mulai dari zero ya, untuk specifically di daerah Bali. Dan pada saat ini kita masuk ke bulan ke-5 sebenarnya gitu, dan masih belum respons yang didapat itu masih belum sebaik yang di Jakarta kayak gitu. Jadi di tiap-tiap situasi menurut saya beda-beda gitu.
Jadi untuk menghadapi masalah tersebut atau tantangan tersebut, apa nih Bu Heni yang sudah dilakukan untuk Inuheprint ini? Kalau dari kita sih consistently tiap ini kita selalu ada meeting ya dengan tim 1000 yang selalu apa ya mewadahi kita juga. Jadi kalau misalnya bulan pertama pendekatannya tidak berhasil, kita coba dengan pendekatan lain. Misalnya dengan contohnya saya nembak iklan gitu ya. Misalnya bulan pertama it doesn't work, and then kita ubah gitu keywordnya, kita ubah bentuk iklannya gitu. Ternyata target marketnya di Jakarta, let's say di Jakarta itu kan banyak karyawan kantoran yang menggunakan kemeja batik itu bahannya katun ya. Sedangkan di Bali itu marketnya lebih ke arah baju-baju kemeja pantai ya, walaupun buat kerja nih gitu. Jadi itu kan different kind of produk sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa pakai iklan yang sama yang saya pakai di Jakarta untuk di Bali. Jadi kita tiap bulan ada reviewnya sih gitu. Jadi keyword yang sebelumnya efektif dicoba di Jakarta itu harus di planning lagi ya Bu ya, mulai dari awal lagi ya untuk mencapai Betul. target di Bali ya. Oke, terima kasih Bu Hendet jawabannya. Aku akan lanjutkan. Ini ada pertanyaan untuk Mas Am. Apa saja kesalahan kecil yang paling sering dilakukan UMKM saat memulai transformasi digital tapi jarang disadari? Selain dari ketakutan akan pembahasan teknis yang sangat menjelimet seperti yang disampaikan oleh Mbak Yunda. Silakan Mas Am. Kalau oke, Hmm, kalau ditanya kesalahan kecil untuk pertama kali digitalisasi mungkin adalah pemilihan platformnya Ah, oke. karena eh, it- eh, menurut aku pribadi setiap bisnis dan industri itu punya platform yang work well-nya masing-masing lah istilahnya kayak gitu. Let's say kalau aku paling gampang ngasih contoh tuh sebenarnya F&B gitu. F&B kalau kita tahu sekarang kan banyak ya kafe-kafe, makanan-makanan UMKM yang mempunyai akun Instagramnya gitu. Nah, dari situ aja mereka tuh udah bisa dikenal dengan pembuatan konten mereka, mereka isinya seperti apa, mereka tempatnya seperti apa. Nah, jadi menurut aku kesalahan paling kecil tapi kadang nggak disadarin adalah pemilihan platform. Tapi nggak bisa dipungkiri juga faktor lainnya juga ada kayak gitu. Karena balik lagi sebuah pemilik bisnis kan pasti kalau di awal-awal mikirnya adalah mau mikir sales dulu atau mau mikir orang kenal dulu ya kayak gitu. Kan kadang kebagi dua gitu ya. Dan mau nggak mau sebenarnya kan harus berjalan secara bersamaan. Nah, di situ yang kadang menurut aku secara teknikal pemilik bisnis di awal itu untuk biar mereka go digitalnya itu nggak paham harus memprioritaskan yang mana gitu. Dan pada akhirnya um, bisa dibilang jadinya entah growth-nya pelan atau bahkan jadinya nggak growth sama sekali. Ya, makanya di sini dengan hadirnya freelancer harapannya teman-teman yang baru start bisnis itu bisa tahu Hmm. dan dibantu oleh freelancer dengan percepatan tersebut kayak gitu. Dan balik lagi tapi harus dari berangkat keinginan si ownernya ya. Mereka tuh mau fokusnya di mana dulu sih sebenarnya? Mau fokusnya di sales dulu, mau fokusnya di branding dulu kayak gitu. Karena nanti bakal membutuhkan skill yang berbeda nih. Kalau kalau misal fokusnya di sales, berarti kan butuhnya adalah iklan online kayak yang uh, Bu Heni bilang tadi gitu. Iklan online kan bisa di Google, bisa di Meta, sekarang ada di TikTok, bisa di marketplace kayak gitu. Sedangkan kalau misal mau awareness, itu sebenarnya iklan juga bisa gitu. Cuman iklan ini kan harus punya sumbernya, yaitu entah itu website, entah itu sosial media. Jadi uh, percabangan di awalnya itu justru yang menurut aku kadang orang awam ataupun pemilik bisnis pemula itu nggak paham harus milih yang mana gitu. Oke, jadi pemilik bisnis solusinya tuh untuk nyaman, agak dan mudah juga untuk menggunakan sosial media untuk membesarkan bisnisnya itu adalah dengan mengetahui platform mana yang paling sesuai dengan bisnis ya Mas ya. Betul. Dan salah satunya adalah bisa berkonsultasi juga ya di 1000 ini ya. Ya, betul banget. Jadi di 1000 balik lagi kita memiliki freelancer dengan berbagai skill dan juga kategori. Kalau kalian, let's say, udah pemilik bisnis itu udah clear dong. Oke, aku pengennya dari sosial media dulu nih.
Nah, kalian bisa tuh nanya ke freelancer, kemudian dari konsultasi, bisa tuh diminta buatin gimana sih sosial medianya yang bagus gitu. Oh gitu. Oke, baik. Semoga terjawab ya Kak Franciscus Manulang. Oke, selanjutnya ini adalah pertanyaan untuk masing-masing pembicara. Apa saja strategi desain dan konten website yang efektif untuk menarik perhatian customer sekaligus meyakinkan investor tentang potensi bisnis? Ini pertanyaan dari Kak Aziz Maulana. Mungkin boleh dari Mbak Yunda. Silakan Mbak Yunda. Oke, yang pasti harus jelas dulu ya. Artinya gini, kalau kita dari nama domain toko kue misalnya, terus tampilannya mencerminkan itu tidak, terus konten-kontennya mensupport itu tidak. Jangan nanti di nama domainnya bakery Ayuda Bakery, terus ternyata di kontennya jualan baju, katalognya baju misalnya, atau konten-kontennya itu nggak ada bahas makanan sama sekali misalnya, itu kan tidak ini ya, nggak sinkron. Nah, harus hati-hati juga bahwa kalau konten yang seperti itu Google juga akan menilainya itu bukan website yang bagus. Jadi nanti bisa mempengaruhi ranking untuk ranking di Google-nya gitu ya, untuk pencarian kata tertentu, dan kita juga nggak bisa menguasai. Misalnya orang nyari, kan kita pengennya kalau kita punya bisnis bakery, website bakery, ya berarti ketika orang ngetik sesuatu yang berkaitan dengan bakery, kita mau pengennya sih punya kita yang muncul di pencarian Google gitu. Tapi kalau misalnya secara konten dia tidak relevan, antara ini nama domainnya apa, kemudian kontennya bagaimana, desainnya seperti apa, itu Google akan menilai itu sebagai tidak relevan dan dia tidak akan merank website itu bagus di hasil pencarian. Makanya harus hati-hati, kaitannya itu cukup apa ya, buntutnya agak panjang gitu. Kemudian untuk desain sih yang pasti kadang-kadang kita pengennya, oh pengen bisa nggak di website ditampilin video, ditampilin ini itu gitu ya. Terus gambarnya yang high res, yang begini-begini begitu. Padahal dengan semua itu, kalau misalnya ukurannya terlalu besar, itu akan mempengaruhi waktu loading di sisi audiensnya. Jadi hal-hal begini yang sebenarnya kita bisa kok keep it light gitu ya, tapi tetap menarik gitu. Artinya yang penting balik lagi tadi clear, tujuannya jelas, ini websitenya apa. Yang penting informasi-informasi pentingnya itu sudah tersaji gitu. Masalah gambarnya bagus, desainnya oke, itu sebenarnya secondary gitu. Yang penting karena orang ngelihatnya, bukan cuma orang tapi kayak Google-nya itu sendiri juga ngelihat dari fungsional websitenya gitu. Dia bisa menyajikan, jadi dia tuh somehow bisa ngelihat kok algoritmanya Google itu mana website yang memang relevan dengan pencarian orang, mana yang enggak gitu. Jadi kita harus bisa hati-hati di situ. Itu sih mungkin kalau dari sudut pandang saya. Oke, terima kasih Mbak Yunda. Akan saya lanjutkan kepada Bu Heni. Bagaimana Bu Heni? Oke, kalau dari saya sebagai pengguna website sendiri, yang saya dapatkan dari feedback klien itu yang cukup dilihat sama klien saya itu adalah ketika ada proposisi nilai yang jelas di homepage. Jadi misalnya karena kita printingnya itu kain serat alami yang tersertifikasi organik, jadi di situ kita masukkan sertifikasinya kita gitu. Jadi di situ meningkatkan trust-nya dari klien itu sendiri ya. Jadi sertifikasi organiknya kita masukkan, dan secara brief secara brief service-nya kita, jenis kainnya kita, and then also yang kedua yang cukup dilirik sama klien kita itu adalah our clients yang lain. Jadi testimoni dari klien-klien yang lain. Nah, di situ kita juga yang pasti kita harus minta izin dulu ya sama klien kita, siapa aja yang boleh kita tampilin, tapi saya masukin klien-klien seperti misalnya contoh ya, ada Starbucks, ada Potato Head, ada Hotel Kempinski. Nah, itu kan of course itu menarik investor atau misalnya klien lain, dan itu langsung meningkatkan trust dari orang yang melihat website kita gitu sih. Ini feedback yang saya dapat dari klien saya sendiri langsung. Oke, terima kasih Bu Heni. Aku pengen dengar juga nih dari Mas Am. Silahkan Mas Am. Oke. Mungkin sebenarnya ada
udah hampir kerja semua ya sama Mbak Ayu sama Bu Eni kayak gitu. Cuman paling kalau mau nambahin tuh uh, kalau dari aku pribadi dan dari tim 1000 ya yang mencoba membantu dan memberitahu freelancer kita seperti apa user experience-nya gitu. Jadi flow di mana ketika orang masuk uh, step-stepnya tuh jelas gitu. Mau lihat sesuatu, mau lihat produk ke sini, jualannya apa, kayak yang Kak Ayu bilang harus jelas dari awal. Kemudian kalau kata Bu Eni, testimoninya dipasang, kelihatan, oh berarti terpercaya nih kayak gitu. Jadi clear gitu. Mau lihat testimoni ke sini, mau lihat produk ke sini, mau tahu ini tuh apa, website tentang apa ke sini. Jadi dari awal tuh harus clear, baik dari tulisan, gambar, ataupun harga dan lainnya lah kayak gitu. Kalau dari aku mungkin itu sih nambahinnya. Oke, terima kasih. Mungkin kalau aku rangkum nih, jadi strategi desain dan konten yang efektif itu pastinya adalah relevan, ya, fungsional dan menyampaikan nilai unik kita, bisa menambahkan feedback customer kita juga untuk meningkatkan kredibilitas ya, kepercayaan kepada pengunjung ya. Dan semua itu pastinya perlu diperhatikan tidak hanya estetika, karena apalah artinya cantik ya kalau harus mengorbankan kenyamanan pengunjung. Oke, aku akan lanjutkan pertanyaan dari Kak Saiful Rahman. Bagaimana tahapan paling efektif untuk menjangkau lead lebih banyak? Apakah dimulai dari tahapan branding, promotion, atau edukasi market terlebih dahulu? Mungkin aku mau dengar jawaban dari Ibu Heni terlebih dahulu nih. Bagaimana Inuiprint memulai, Bu, untuk menjangkau lead lebih banyak? Apakah dari tahapan branding? Silakan, Bu Heni. Oke, kalau dari kita sih untuk menjangkau leads itu kita percayakan sama 1000 langsung. Jadi dari iklan-iklan yang dipasang oleh 1000 itu, tapi of course dari kita sendiri tuh sudah menentukan target. Saya kasih PR ya ke tim 1000 gitu kan, pasti gini. Ini KPI saya gitu. Kalau misalnya tidak tercapai ya udah gitu, kita works on that gitu. Tapi saya dari awal pertama deal with 1000 gitu, mempercayakan website saya bersama 1000 itu memang 1000 mendatangkan leads ke saya itu setiap harinya itu puluhan gitu ya, tapi of course yang yang ada conversionnya sampai berupa invoice itu sekian persen, itu kita pasti ada hitungannya. Tapi selama 4 tahun terakhir ini saya berangkat dari leads baru itu berangkat dari iklan yang dibuat oleh 1000 dan datang langsung ke kita. Tapi other than that itu pasti kita sudah ada, karena kita sudah lumayan lama juga ya eksis. Jadi kita juga dapat leads itu dari word of mouth kayak gitu. Jadi eksistensi dari sosial media dan websitenya itu sendiri memperkuat dan meningkatkan trust sih gitu. Oke, terima kasih Bu Heni. Akan aku lanjutkan kepada Mbak Yunda. Silahkan Mbak Yunda. Oke, jadi mana duluan gitu ya Ya, dari pertanyaannya. Sebenarnya nggak usah terlalu apa ya, karena gini, kita harus mikirnya bahwa kalau branding itu kayak tadi Mas Am bilang lalu bingung mau dipilih kenal dulu atau ngejar sales dulu gitu. Tapi kita harus bisa lihat ini sebagai yang satu tuh jangka panjang, yang satu jangka pendek gitu ya. ya. Karena uangnya tetap kita butuh untuk running business, which is berarti sales targetnya. Tapi untuk jangka panjang, branding itu yang menjaga, dalam tanda kutip menjaga kita gitu. Jadi harus di strateginya sih kita harus paham bahwa yang satu jangka pendek dan yang satu jangka panjang, dan dua-duanya harus berjalan. Nggak bisa, itu sebenarnya tidak bisa dipilih gitu ya, mana duluan gitu. Paling tinggal ketika kita punya keterbatasan resource, nah itu yang harus di split dengan baik gitu ya. Apakah resource yang dipunya sekarang itu kira-kira oke nggak ya kalau misalnya saya slot ini itu diisi dengan untuk keperluan branding dulu, mungkin untuk yang jangka pendek, balik lagi tadi manfaatkan, karena saya paham banyak teman-teman pemilik bisnis yang mungkin tadi ya punya keterbatasan resource dari sisi bukan hanya budgetnya tapi juga timnya begitu kan. Nah, cuman harus dipahami tadi nggak bisa milih gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengalokasikan. Jadi dengan budget yang ada, dengan resource yang ada,
kira-kira kalau mau dijalanin bareng, pembagiannya gimana nih, nge-split resource-nya 60-40 kah gitu. Tapi balik lagi harus dipahami bahwa tidak boleh ada yang artinya tidak berjalan sama sekali gitu dalam satu waktu, karena dua-duanya harus bisa jalan bareng-bareng gitu. Gitu jadi Oke. tinggal harus paham aja sih antara long term dan short term gitu. Yang pasti dua-duanya kita butuh. Tinggal kebijakan kita sendiri, karena yang paling memahami resource dan budget masing-masing bisnis kan pemilik bisnis sendiri ya. Jadi silahkan dari teman-teman pemilik bisnis yang bisa mengalokasikan lagi. Oke. Menentukan prioritas dulu ya Mbak ya, mana yang perlu dilakukan untuk bisnis kita saat ini ya Mbak ya. Betul, betul. Oke, terima kasih Mbak Yunda. Selanjutnya silakan Mas Am. Oke, sebenarnya kurang lebih udah disampaikan sama Mbak Ayu sama Bu Eni sih. Cuman kalau mungkin aku mau menambahkan, uh, benar, dari si pemilik itu harus tahu nih objektif apa yang ingin dia capai saat ini dan dalam jangka waktu berapa bulan itu mau apa, ataupun jangka panjang itu mau apa kayak gitu. Cuman yang perlu di note adalah orang mau beli sesuatu itu harus kenal dulu, which is branding. Kalau orang nggak kenal, gimana mau beli gitu, which is sales kayak gitu. Jadi benar kata Mbak Ayu, dua ini tuh harus berjalan. Cuman balik lagi secara proporsional tuh ngelihat dari uh, level si bisnis ini, apakah bisnis ini baru, apakah bisnis ini udah running berapa bulan, berapa tahun, ataupun udah yang berpuluhan tahun kayak gitu. Dan apa yang ingin dicapai di objektif terakhir. Karena kalau secara funnel orang beli gitu. Itu kan tahu, kepo, lihat-lihat, masuk chart, beli Iya. gitu. Nah, itu adalah tahapan-tahapan yang harus selalu mau nggak mau, suka nggak suka, pemilik bisnis tuh harus men-nurture atau bahasa Indonesianya harus eh, apa ya bahasa Indonesia itu harus harus setiap levelnya lah kayak gitu. Harus setiap levelnya tuh harus tetap dilakukan kayak gitu. Harus baik dari brandingnya sampai nanti ke salesnya, bahkan after salesnya kayak gitu. Jadi poin paling penting kalau ditanya untuk datengin lead, ya balik lagi mau lead dari jangka pendek apa jangka panjang. Jangka pendek berarti langsung sales. Sales itu bisa dari iklan online, baik Google, Meta, dan lain-lain. Kalau jangka panjang leadnya, ya branding dulu. Mau brandingnya dalam bentuk sosial media, mau pakai KOL, mau pakai media ataupun yang lain kayak gitu. Iya. Jadi memang gak ada yang bisa kita korbankan ya Mas ya. Semua harus berjalan, tapi kita sebagai pemilik bisnis bisa menentukan mana yang ingin kita fokuskan gitu ya. Oke, selanjutnya ini adalah pertanyaan terakhir untuk Ibu Heni dari Angga Saputra. Kebutuhan digital UMKM tentu berbeda dengan bisnis yang sudah established seperti Bu Heni. Tapi menurut Bu Heni sendiri, bagaimana dari transformasi digital yang paling bagian mana dari transformasi digital yang paling krusial untuk segera diterapkan oleh UMKM agar bisa survive dan berkembang di era digital ini, Bu? Silakan Bu Heni. Kalau menurut saya, karena saya udah lumayan nyobain segala jenis ini ya platform. Bagi saya yang terpenting itu yang tadi saya sempat juga udah mention ya, yang bagi saya yang terpenting itu adalah yang paling sesuai di lapangan gitu. Jadi kalau misalnya bagi saya yang paling penting ini saat ini misalnya Halosis, salah satu platform yang saya gunakan, mungkin buat Pak Angga pasti beda ya gitu, belum tentu itu working. Jadi komunikasi, menurut saya komunikasi yang terdekat dengan klien kita, itu yang paling penting gitu. Dan bagi saya, untuk mendatangkan leads saat ini yang paling bekerja adalah dari iklan, dari SEO. Nah, tapi bentuk komunikasi yang terdekat dengan klien saya dan paling mudah oleh tim saya dilakukan itu adalah melalui WhatsApp Halosis. Kayak gitu. Oke, terima kasih jawabannya Bu Heni, Mbak Yunda, dan Mas Am. Sebelum menutup sesi diskusi panel hari ini, aku mau meminta masing-masing dari pembicara untuk memberikan closing statement. Silahkan, boleh dimulai dari Mbak Heni terlebih dahulu. Oke, thank you semua untuk sesi sharingnya hari ini. Semoga dari sisi saya sebagai user bisa banyak membantu. Tapi yang pasti, era digitalisasi itu merupakan suatu keharusan dan kita lihatnya sebagai investment long term yang sangat worth it. Dari saya itu aja. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Heni. Silahkan Mas Am.
Oke, buat semuanya terima kasih buat waktunya dan semoga dari webinar ini tuh bisa dapat insight dan ilmu yang bisa diterapkan langsung baik dari sisi pebisnis ataupun dari sisi freelancer kayak gitu. Dan kalau dari aku pesan untuk digitalisasi itu harus di-embrace. Eh, Caranya seperti apa? Banyak pilihan, tapi kalau mau mudah itu pakai 1000. Oke, terima kasih Mas Aun. Terakhir, silahkan Mbak Ayunda. Oke, jadi kalau dari saya sih tadi ya yang pertama adalah jangan terkurung dengan mindset bahwa semuanya sulit dan semuanya butuh resource dan lain-lain gitu ya. Karena balik lagi potensi kita itu yang mengurung kadang-kadang adalah diri kita sendiri. Jadi jangan terkurung dengan itu dan transformasi digital itu bukan sesuatu yang harus langsung gebrakan gede gitu dalam bisnis kita enggak. Yang penting langkah-langkah kecil itu kita lakukan dengan konsisten. Itu aja. Oke, terima kasih. Luar biasa ya teman-teman ya. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pembicara atas insight dan pengalaman berharga yang telah dibagikan dalam diskusi hari ini. Dari pentingnya membangun identitas digital melalui domain dan website, kolaborasi strategis dengan freelancer, pemanfaatan AI, hingga studi kasus transformasi digital dari bisnis nyata. Kita udah lihat ya bahwa transformasi digital ini bukan sekedar tentang teknologi, tapi tentang keberanian untuk berubah dan bertumbuh secara berkelanjutan. Semoga diskusi ini dapat memberi inspirasi dan pencerahan bagi kalian semua, para pelaku usaha, freelancer, profesional digital, untuk segera mengambil langkah nyata dalam level up bisnis Anda. Karena di era sekarang yang bertahan bukan yang terbesar, tapi yang paling adaptif. Sekali lagi terima kasih pada Mas Am Bintang Prasetyo, Ibu Heni Kurniawan, dan Mbak Ayunda atas kontribusinya dalam sesi panel hari ini. Oke, semoga jawaban-jawaban yang diberikan tadi bisa membantu teman-teman semua ya, dan menjadi bekal yang bermanfaat untuk mengembangkan karir di dunia digital. Dan kalaupun masih ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, jangan khawatir karena ada banyak event menarik lainnya dari Exabytes yang bisa kalian ikuti. Jadi pantau terus informasi kami di media sosial. Dan meskipun sesi panel diskusi kita telah selesai, perjalanan inspiratif siang ini belum berhenti sampai di sini. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, sebuah inspiring talk dari salah satu platform kreatif digital yang telah membantu ribuan bisnis dan freelancer berkembang bersama, yaitu 1000. Untuk itu, saya dengan senang hati mengundang Mas Am Bintang Prasetyo, Brand Communication Manager dari 1000, untuk membawakan sesi inspiratif ini. Kepada Mas Am, kami persilahkan. Oke, thank you banget buat waktunya. Buat teman-teman, sebenarnya ini sesi singkat aja. Aku ingin memperkenalkan 1000 secara lebih detail dan bagaimana fungsionalnya bagi pebisnis ataupun teman-teman yang mau mulai menjadi seorang freelancer. Dan di sini mungkin aku bakal sedikit share sebuah presentasi. Ini kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan. Jadi 1000 itu apa sih sebenarnya gitu? 1000 itu adalah sebuah platform yang menghubungkan bisnis dengan freelancer dengan cepat dan tepat gitu. Dan kami punya jargon, kalau kalian punya mimpi, ya mulai aja. Sisanya nanti biar 1000-in aja, biar 1000 yang tanggung kayak gitu. Dan di sini eh, seperti inilah tampilan website kami, di mana bagi teman-teman pebisnis ataupun freelancer yang mau join ataupun memakai jasa freelancer untuk bisa visit ke www.seribu.com dan di sana nanti kalian tinggal cari mau beli jasanya atau mau jadi penjual jasanya kayak gitu. Caranya seperti apa? Itu mudah. Itu kalian tinggal login aja seperti pada website-website pada umumnya. Kayak kalian login Instagram atau kalian Facebook, TikTok, dan lain-lainnya. Cuman yang membedakan adalah nanti ada pilihan di mana kalian itu mau login sebagai pencari jasa atau penjual jasa. Kayak gitu. Seperti ini kurang lebihnya. Platform kami adalah penghubung yang selama kurang lebih 13 sampai 14 tahun terakhir itu udah berhasil membantu 50.000 klien dengan freelancer kita yang berjumlah 1,38 juta. 1,38 juta freelancer yang aktif gitu. Menghubungannya seperti apa? Banyak gitu, mulai dari sosial media, desain, website, SEO, bahkan sampai konsultasi, bisa konsultasi hukum, konsultasi pajak juga ada gitu.
Dan secara produk mungkin ya nyebutnya teman-teman, itu tuh dari pebisnis bisa mencarinya dengan dua hal, yaitu mencari sendiri, yaitu membeli jasa perorangan. Paling gampang tuh gambarannya kayak marketplace, di mana kalau kalian masuk Tokopedia, itu kan kalian kalau ngetik misal eh, spray ataupun selimut bed cover, itu kan nanti banyak ya eh, penjual-penjual dengan toko-tokonya masing-masing. Nah, kurang lebih sama. Di jasa atau gig ini, teman-teman harus mencari sendiri sesuai dengan yang diinginkan melihat dari portofolio si freelancer tersebut. Dia pernah ngerjain gimana, stylenya seperti apa, dan lain-lain. Atau yang kedua, kalau teman-teman mungkin dirasa eh, waktunya nggak banyak buat mencari satu-satu, itu bisa melalui produk kami yang namanya kontes. Kontes itu seperti apa? Itu simpelnya kayak sayembara gitu. Jadi sayembara di mana kalian misal teman-teman butuh website development atau bikin website gitu. Nanti kalian kontes, pakai kontes, kemudian kalian masukin briefnya, website kalian mau seperti apa, websitenya tentang apa, warna, detailnya mau seperti apa, nanti dari freelancer kita yang emang skillnya adalah pembuat website untuk memberikan hasil atau proposal, nih saya bisa bikinin website Anda seperti ini dengan harga seperti ini, kayak gitu. Ataupun kalau untuk konteks desain, nanti ya berarti freelancernya akan submit desain hasilnya kayak gitu. Misal kalian mau bikin logo, kayak yang aku contoh dari tadi, ayam goreng gitu. Aku pengen ayamnya dua, satu gede, satu kecil, warnanya kuning sama merah kayak gitu. Namanya ayam goreng Bu Indri misal gitu. Nah, nanti dari freelancer bakal mengirimkan logo dan dari situ kalian bisa memilih gitu. Nah, kalau dari sisi freelancernya sama, berarti kalian bisa mendapatkan klien dari dua cara, yaitu kalian mempromosikan jasa kalian yang udah kalian buat, atau kalian coba ikut sayembaranya, gitu, baik dari desain ataupun dari sayembara selain desain. Ini adalah kategori dari kami. Ya, kami mengumpulkan atau menerima semua jenis kategori dari A sampai Z. Bahkan bila misal ternyata ketika teman-teman yang di sini ingin jadi freelance daftar, kemudian ternyata oh kategoriku kok nggak ada, itu kalian bisa tambahkan sendiri gitu, karena kami berusaha untuk merangkul semua aspek skill yang freelance bisa miliki gitu. Dan ini contoh-contoh brand besar yang sudah memakai jasa freelancer di Seribu dengan eh, 90% rate untuk mereka tuh beli ulang kayak gitu. Dan terakhir, Seribu itu nggak cuma marketplace. Kami berharap dan bermimpi bahwa kami bisa menjadi penyokong, pendukung industri kreatif di Indonesia. Kurang lebih gitu aja. Terima kasih. Terakhir, kalau ada apa-apa, jangan lupa buat di seribuin aja. Thank you. Terima kasih pada Mas Am atas pemaparan materinya ya Mas ya. Nah, sebelum kita melangkah ke sesi selanjutnya, ada sedikit reminder penting untuk teman-teman semua. Bagi yang ingin mendapatkan e-certificate, pastikan untuk mengisi link feedback yang akan kami kirimkan melalui kolom chat. Atau bisa scan QR yang ada di layar sebentar lagi nih. Oke, nah nanti ketika ada ada QR-nya, aku akan memberikan kalian waktu 2 menit untuk teman-teman mengisi feedbacknya sambil kita menunggu kira-kira siapa nih yang beruntung hari ini untuk mendapatkan saldo e-wallet dari Exabytes. Oke, nah ini QR-nya udah muncul, silahkan teman-teman boleh di-scan dulu dan diisi feedbacknya. Untuk yang mungkin berkendala dalam mengisi link feedbacknya ya teman-teman, atau scan QR-nya, bisa di screenshot dulu atau di copy linknya. Tapi jangan lupa untuk diisi feedbacknya setelah acara ini selesai. Oke, kalau yang sudah isi, boleh dong kirim emoji atau reaction di kolom chat. Biar kita tahu nih siapa aja nih yang sudah mengisi.
Oke teman-teman, masih ada 1 menit lagi untuk mengisi link feedbacknya ya. Kalau yang sudah isi, boleh kirim emoji atau reaction di kolom chat. Kirim emoji jempol boleh deh. Oke, kami ingin mengingatkan lagi bahwa Exabytes masih punya berbagai promo menarik yang bisa teman-teman manfaatin, terutama jika kalian ingin mulai membangun personal branding atau memperkuat identitas digital kalian. Yang pertama, kami punya promo spesial khusus untuk peserta hari ini, yaitu promo spesial domain my.id, web.id, dan biz.id hanya Rp2.000. Yes, kalian nggak salah dengar teman-teman, hanya dengan Rp2.000 kalian bisa punya domain keren untuk branding pribadi atau bisnis kalian. Nah, caranya gimana? Gampang banget. Kalian hanya perlu memasukkan kode kupon Exabytes X1000 saat check out dan dapatkan domain my.id, web.id, atau biz.id hanya dengan Rp2.000. Nah, promo ini hanya berlaku sampai 30 Juni 2025. Masih ada waktu teman-teman untuk langsung kunjungin dan copy kuponnya Exabytes X1000. Langsung dapetin domain.id dengan harga Rp2.000 aja. Nggak berhenti di situ aja, kami juga punya kejutan lainnya, yaitu khusus buat kamu yang beli domain.id minimal 1 tahun selama periode 23 sampai 30 Juni 2025 dan melakukan pembayaran melalui virtual account, kartu kredit, atau QRIS, kamu berhak klaim voucher diskon hosting senilai Rp50.000 dengan menggunakan kode kupon PD Cashback Juni. Nah, potongan sebesar Rp50.000 ini bisa digunakan mulai dari tanggal 7 hingga 21 Juli 2025. Promo ini tidak berlaku untuk semua paket, hanya untuk paket-paket tertentu, yaitu si panel Lite, si panel Beginner, IBIS Mini, dan WP Beginner. Kupon ini bisa digunakan 1 kali per pelanggan dan tidak bisa digabung dengan promo lain yang sudah berlaku pada paket hosting yang sudah dipilih. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah beli domain.id dan sesuai dengan semua syarat yang tadi sudah aku sebutkan, jangan lupa catat kode kuponnya PD Cashback Juni dan klaim diskonnya pada tanggal 7 sampai 21 Juli nanti. Lumayan banget nih buat upgrade hosting tanpa bikin kantong bolong. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke momen yang paling dinanti-nanti nih. Adalah waktu ya kita mengumumkan 3 penanya terbaik yang berhak mendapatkan saldo OVO senilai Rp50.000. Waduh, selamat! Di sini ada 3, yaitu pertama Karoni Sugihono, ada Kak Angga Saputra, dan Kak Saiful Rahman. Oke, selamat para penanya terbaik hari ini. Tim Exabytes akan segera menghubungi kalian maksimal 14 hari kerja ke depan ya setelah acara ini. Bagi yang belum beruntung hari ini, lagi-lagi aku mau bilang jangan khawatir karena masih banyak kesempatan lain di event-event Exabytes lainnya. Oke, luar biasa teman-teman. Kita telah sampai di penghujung acara Exabytes Digital Day hari ini. Aku mau menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pembicara kita, Mas Am Bintang Prasetyo, Brand Communication Manager dari 1000, Ibu Heni Kurniawan, CEO dari Inui Print, Mbak Yunda Zikrina Putri, Asisten Marketing Manager Exabytes Indonesia, serta teman-teman semua pastinya peserta yang telah aktif menyimak dan berdiskusi sejak awal hingga akhir acara. Dari panel diskusi hingga inspiring talk, kita belajar bahwa transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang visi, kolaborasi, dan juga konsistensi. Kami berharap sesi hari ini bisa menjadi langkah awal atau langkah lanjutan untuk Anda semakin percaya diri dalam leveling up bisnis secara digital dan berkelanjutan. Oke, sebelum saya tutup, jangan lupa follow Exabytes Indonesia di media sosial untuk info event dan insight terbaru. Saya Salsa bersama seluruh kru Exabytes yang bertugas hari ini. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan selama acara berlangsung. Salam sukses dan tetap semangat untuk terus bertransformasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next Exabytes Digital Day.